Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Devina, aku salah satu alumni PKN STAN yang baru lulus tahun 2021. Dan sebelumnya aku kuliah di program studi D3 Pajak tahun angkatan 2018. Dan di sini aku mau sedikit cerita-cerita atau sharing-sharing nih tentang pengalamanku gimana akhirnya aku bisa masuk ke PKN STAN. Nah, aku sebetulnya lulus dari SMA itu tahun 2017, tapi aku baru masuk ke PKN STAN tahun 2018. Nah, di situ tahun 2017 aku masih belum berhasil lolos masuk PKN STAN, dan tahun depannya aku mencoba lagi tahun 2018 dan alhamdulillahnya bisa lolos. Di tahun 2017 itu aku sempat mengikuti salah satu bimbel yang berfokus di ujian masuk PKN STAN. Nah, menurutku pribadi, ikut bimbel itu sangat membantu ya, karena kita jadi tahu tips-tips atau trik-trik bagaimana mengerjakan tipe-tipe soal SPMB PKN STAN gitu. Nah, waktu tahun 2017 itu karena memang padat-padatnya ya, kelas 3 SMA itu harus mikir UN, harus mikir ujian sekolah, mikir SBMPTN, kemudian yang ujian PKN STAN ini juga waktu itu. Nah, itu jadi padat gitu ya jadwalnya. Jadi aku hanya mengandalkan di bimbel itu, dan kadang kan kalau misalkan udah capek ya udah ngikutin bimbel aja, ngikutin alur, terus ya kadang semangat, kadang enggak kayak gitu ya. Nah, kekuranganku di situ adalah aku kurang mereview apa yang sudah diajarkan di bimbel itu. Jadi di rumah itu aku kurang memperdalam apa yang sudah diajarkan dan bagaimana logika berpikirnya kalau menemukan soal yang tipenya kayak gitu. Nah, akhirnya waktu hari H ujian itu, karena mungkin dicampur tegang dan panik juga, akhirnya aku ngeblank nih gimana cara ngerjainnya itu, jadi hilang gitulah, kabur gitu ya pikirannya, jadi nggak ngerti harus ngerjainnya gimana stepnya. Akhirnya aku belum berhasil di tahun 2017 itu. Nah, di tahun berikutnya aku mencoba lagi nih, aku belajar sendiri, tapi juga yang aku dapatkan ilmunya dari waktu les dulu. Terus habis itu aku mengerjakan banyak-banyak soal, aku review-review ulang yang dulu udah diajarin tentor-tentorku kayak gitu. Akhirnya aku menemukan kayak logika berpikirnya tuh kalau nemuin soal tipe kayak gini tuh gimana sih harus ngerjainnya, nah kayak gitu. Akhirnya di tahun 2018 itu aku berhasil mengerjakan ujian dengan ya lancar lah alhamdulillahnya ya. Oh iya, kalau nggak salah mulai tahun 2021 ujian PKN STAN sama ya dengan ujian SBMPTN, sama-sama menggunakan nilai UTBK. Nah, itu merupakan keuntungan besar buat kalian menurutku ya, karena kalian nggak perlu belajar double-double tuh. Kalian belajar buat SBM, belajar sendiri, kemudian ujian PKN STAN belajar lagi gitu ya, karena sama-sama belajar buat UTBK dan nilainya bisa dipakai buat daftar kedua-duanya gitu. Nah, di sini aku mau berbagi mungkin saran buat kalian ya teman-teman yang mau ujian gitu. Yang pertama, udah pasti ya belajar tuh penting banget, jangan sampai kalian nggak ada persiapan sama sekali. Bagi yang ikut bimbel itu dimaksimalin bener-bener di sana. Kalau kalian nggak paham sama penjelasan tenornya, kalian bisa tanya sampai kalian paham. Dan mungkin kalau misalkan dirasa di dalam kelas tuh masih kurang bagi kalian dan mungkin tentor yang bersedia gitu ya, kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut di luar jam lesnya itu. Dan juga jangan lupa ngulang lagi yang udah dipelajarin di les-lesan, dipelajari ulang di rumah sampai benar-benar paham. Jangan cepat puas sama yang udah kalian baca di lesan gitu ya, jangan lupa dipelajari ulang. Dan mungkin bagi kalian yang gak ikut les pun gak masalah banget, karena udah banyak nih buku-buku yang dijual yang ada pembahasannya, itu kalian bisa pelajarin sendiri, gak apa-apa banget gitu ya. Terus juga yang kedua, kalian banyak-banyak kerjain soal ya, mungkin 5 tahun terakhir atau lebih, biar kalian tuh tahu pola-polanya yang sering keluar tuh yang kayak gimana sih tipe soalnya gitu. Dan kalian pelajari benar sampai ketemu logika berpikirnya. Kalau ketemu soal yang polanya kayak gini tuh step awalnya tuh harus diapain, kemudian selanjutnya gimana dan seterusnya gitu ya. Nah, terus juga yang ketiga, kalian tuh harus
pintar-pintar bagi waktu ya, buat belajar, buat istirahat, dan buat refreshing kayak gitu, harus pintar-pintar bagi waktu. Dan mungkin kalau kalian ada yang ngerasa sama kayak aku ya, waktu aku dulu tuh sempat bimbang gitu ya, mana yang harus diprioritasin terlebih dahulu. Kalau dulu kan aku ujiannya cukup banyak tuh, ada UN, ada ujian sekolah, ada SBMPTN, ada ujian STAN gitu ya. Dulu tuh aku sempat bingung mana yang harus diutamain. Nah kemudian kalau aku dulu tuh memprioritaskan berdasarkan timeline waktu. Jadi ujian mana yang datang lebih dahulu itu yang aku utamain gitu. Tapi sebenarnya itu tergantung dari masing-masing kalian juga sih, mana yang menurut kalian lebih penting dan harus lebih diutamakan kayak gitu. Nah kemudian juga ini penting banget, jangan sampai kalian nggak tahu aturannya gitu ya. Kalian harus sering-sering browsing tentang aturan terbaru ujian, mau ujian UNIF atau ujian PKN STAN gitu ya, aturannya di bagian administrasi. Jangan sampai kalian udah salah duluan. Dan juga nanti kalau misalkan udah ada misalkan pengumuman jadwal ujian kayak gitu, kalian baca benar-benar, jangan sampai salah waktu atau udah kelewat, telat kayak gitu ya, jangan sampai. Nah kemudian juga kalian bagi yang jarang-jarang olahraga nih, kalian harus mulai olahraga ya, karena ujian STAN itu kan ada ujian kebugaran. Nah itu kalian kecil-kecil lah dari sekarang, sering-sering misalkan lari pagi atau olahraga-olahraga lainnya. Pokoknya jangan sampai ototnya kaku lah waktu kalian ada ujian kebugaran kayak gitu. Terus juga penting banget kalian buat berdoa, beribadah, minta restu dari orang tua. Itu penting banget. Kemudian kalian jangan minder, jangan udah pesimis duluan sebelum berusaha ya. Pokoknya jangan sampai kalah sebelum berperang lah. Kalian yakin aja kalian pasti bisa. Dan mungkin kalau bagi yang kemarin tuh udah coba ujian dan ternyata belum berhasil, jangan patah semangat, masih banget ada kesempatan buat kalian. Kesempatan kalian sama dengan yang baru aja lulus dan mau ujian, itu sama-sama aja, tergantung dari usaha kalian ke depannya gitu. Dan kalau misalkan kalian ternyata udah usaha maksimal, udah belajar, udah berdoa dan lain sebagainya, ternyata hasilnya emang belum sesuai dengan yang kalian harapkan, ya mungkin bakalan sedih-sedih di awal, ya itu nggak apa-apa, wajar, tapi akhirnya juga harus menerima gitu kan. Dan kalian jangan patah semangat, karena aku yakin kalian masih tetap bisa berkembang, masih bisa meraih cita-cita kalian melalui tempat lain gitu. Mungkin itu aja sih yang mau aku sampaikan ke kalian. Semangat terus buat kalian yang mau menghadapi ujian apapun. Jangan lupa ditingkatkan usahanya, ditingkatkan ibadahnya, dan semoga kalian sukses semua. Segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf.